Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hai Rock Beloved, selamat berjumpa kembali dalam Rock Samarinda Church Online di minggu yang kedua di bulan Agustus 2021. Adalah sukacita dan ucapan syukur kita dapat kembali beribadah bersama hari ini. Karena saya percaya jarak dan waktu tidak akan membatasi hadirat Tuhan selama kita masih memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran serta kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita ikuti terlebih dahulu informasi dalam Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online.
Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Dengan penuh sukacita, kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary untuk setiap Anda yang merayakannya di minggu ini. Kiranya Anda senantiasa menikmati kebaikan Tuhan dalam segala hal, tetap memiliki iman dan pengharapan serta penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silakan langsung melakukan scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Kristus telah berkorban bagi kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Rock Beloved, mari kita bersama-sama menaikkan penyembahan dan ucapan syukur kepada-Nya, karena kita percaya bahwa Dialah sumber pengharapan kita. Enjoy the service. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night, and through the Jesus Christ, my living Lord. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to end my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours
bisa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu dan nikmat senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Wanna sing hallelujah. How great is our God, Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes, we sing hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever and all my days. Hallelujah. Sing again. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever and all my days. Satu suara kami katakan hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah, forever all my days. Hallelujah, forever all my days. Hallelujah. Pujilah Kau Tuhan. Yes, Yesus nama di atas segalanya. Dia berkuasa untuk selamanya. Mau serukan Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Yes, come on sing. Yesus, nama di atas segalanya. Dia berkuasa untuk selamanya. Kami serukan Kau hebat, dahsyat. Yesus, nama di atas segalanya. Dia berkuasa untuk selamanya. Kami serukan Kau hebat, dahsyat. Yes. Umat Tuhan katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan
Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami terus rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat bersama-sama kembali beribadah dalam Rock Samarinda Church Online. Ini semua bukti besarnya anugerah Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu, membawa doa kami ya Bapa. Kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami Indonesia. Mereka yang telah Tuhan tentukan untuk memimpin bangsa dan kota kami. Mulai dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran kepemimpinan di pemerintahan pusat, bahkan sampai pada pemerintahan daerah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, beri kemampuan bagi mereka untuk memimpin roda pemerintahan di bangsa dan kota kami. Biar setiap kebijakan yang diambil, kiranya itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan kota kami. Dan kami juga mendoakan Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman beserta keluarga. Tuhan terus limpahkan dengan pewahyuan, hikmat, otoritas, dan urapan Tuhan. Kami percaya juga bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan, serta kesehatan yang sempurna bagi Bapak Gembala kami beserta keluarga. Dan kami juga tak henti-hentinya mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, juga kota kami Samarinda. Kiranya damai sejahtera dari sorga dan kemakmuran senantiasa Engkau curahkan bagi bangsa dan kota kami tercinta. Terlebih pada saat sekarang ini, saat pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, Tuhan kami berdoa untuk setiap upaya yang dikerjakan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dan menuntaskan pandemi. Tuhan buka jalan dan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami, baik itu pemulihan ekonomi maupun dari pemulihan kesehatan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang di garis terdepan dalam penanganan pandemi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua tenaga medis, gugus tugas, serta seluruh aparat yang terus berjuang membantu masyarakat. Tuhan jaga lindungi mereka semua. Termasuk untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit karena terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bapa, Engkau penyembuh yang ajaib, kami percaya itu. Curahkan mujizat-Mu bagi mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami bawa ke dalam tangan-Mu seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong. Bahkan setiap umat-Mu yang saat ini bersama-sama mengikuti Rock Samarinda Church Online. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Bagi umat-Mu yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit atau kelemahan tubuh, atau mungkin yang sedang berbeban berat dan mengalami pergumulan, untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pemulihan hubungan, Bapa, kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan setiap sakit penyakit yang sedang menimpa umat-Mu. Engkau menjadi jawaban bagi setiap pergumulan dan memberikan kelegaan bagi mereka. Kami yakin pemulihan terjadi dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk persiapan rencana Rock Samarinda Church Onsite. Bapa, Engkau campur tangan semuanya. Segala yang dibutuhkan kami percaya Tuhan yang menyediakan. Bahkan Tuhan akan memberi petunjuk dan waktu yang terbaik untuk kami memulainya. Semuanya kami percaya dalam kendali Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang baik bagi kami untuk memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya semua berkat yang kami terima adalah pemberian Tuhan. Kami yakin ada jaminan sempurna bagi kami yang terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan kami bawa setiap persembahan dan perpuluhan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Setiap doa ini kami bawa ke hadirat-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang setia mendengarkan dan menjawab setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama-Mu yang mulia, agung, dan kudus, di dalam nama Yesus kami datang dan berseru. Amin.
Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Your love is stronger than our fear. Your grace is greater than our sin. Will trample death
Dalam segala hal yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, Pastor Yopi Susanto yang akan menyampaikannya bagi kita. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan sikap hati yang benar, agar kita dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Amin. Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam Church Online kali ini. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan khotbah saya hari ini akan saya beri judul, Aktifkan My Location. Pada saat kita bepergian di tempat yang baru saudara, biasanya kita memerlukan bantuan Google Map untuk menuntun kita ke tempat yang kita tuju, karena memang kita tidak tahu daerah situ saudara. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita mau menggunakan Google Map, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan My Location. Kita harus membuka lokasi kita saudara. Kita harus memberitahu posisi kita, lokasi kita saat ini di mana. Sehingga pada saat kita sudah membuka lokasi kita, Google bisa membantu kita, mengarahkan kita ke tujuan yang akan kita tuju. Tanpa kita membuka My Location, tanpa kita men-share lokasi kita ada di mana, Google Map tidak akan bisa menuntun kita, saudara. Demikian juga dengan kehidupan ini, kita perlu membuka diri kita untuk kita bisa menerima tuntunan dan pertolongan, saudara. Tentunya kita harus bijaksana. Tidak semua kehidupan kita, tidak semua permasalahan kita boleh diketahui oleh semua orang. Hanya kepada orang-orang yang kita percaya saja kita bisa sharing, kita bisa menceritakan, sehingga kita bisa mendapatkan nasihat, kita bisa mendapatkan masukan, dan kita bisa berjalan dengan baik, saudara. Apalagi di sosial media, kita harus benar-benar bijaksana. Karena pada saat kita men-share status kita, apa yang kita bicarakan, semua orang yang ada dimanapun juga, yang berteman dengan kita, mereka bisa melihat apa yang sedang kita hadapi, saudara. Tanpa keterbukaan, orang tidak akan tahu keadaan kita, saudara. Dan mereka mungkin beranggapan bahwa kita baik-baik saja dan tidak membutuhkan pertolongan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, saudara. Meskipun Tuhan tahu keadaan kita, meskipun Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan juga mau kita terbuka kepadanya. Tuhan juga mau kita berbicara kepadanya, saudara. Pada saat di Taman Eden, Tuhan datang dan bertanya kepada Adam, "Adam, Adam, engkau di mana?" Pada saat Tuhan bertanya, "Adam, engkau di mana?" Itu bukan berarti Tuhan tidak mengetahui lokasinya Adam, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya Adam terbuka, supaya ada pengakuan dari Adam dan Hawa tentang keadaan mereka, saudara. Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau supaya Adam dan Hawa mau terbuka dan menceritakan apa yang sedang mereka alami, saudara. Tuhan Yesus pun juga memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus senantiasa berbicara kepada Bapanya. Sering kita membaca di Alkitab, pagi-pagi benar atau malam, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dia menyendiri dan dia berbicara kepada Bapanya. Dan kita juga melihat contoh pada saat di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Bapanya, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Dalam keadaan yang sangat terjepit, yang sesak, penuh tekanan, Yesus berbicara juga kepada Bapa. Memang ada saatnya Tuhan mengintervensi kehidupan kita, tetapi lebih sering Tuhan menunggu kita untuk terbuka, untuk kita berbicara dan mempersilahkan Tuhan bekerja, saudara.
Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-20 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lihat, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Kalau ada seseorang yang mendengar panggilanku, lalu membukakan pintu, maka aku akan masuk dan bersekutu dengan dia dan ia dengan aku. Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk, saudara. Dia menghormati free will kita. Dia menghormati kehendak bebas kita. Dia tidak memaksa masuk, menerobos, mendobrak pintu itu. Tetapi dia mengetuk dan menunggu respon kita. Bagi kita yang mendengarkan dan kita mau membuka pintu hati, Tuhan masuk dan bersekutu dengan kita. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, saudara. Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Seringkali kita mengabaikan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak menghiraukannya. Dia menunggu respon kita dan kemauan kita untuk membuka pintu hati kita, kemudian mempersilahkan Tuhan masuk. Tuhan menghormati free will kita, saudara. Cara supaya kita mendapatkan pertolongan adalah dengan sadar kita membuka pintu hati kita. Mazmur 18 ayatnya yang ke-6 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Di dalam setiap momen kehidupan kita, kita bisa berseru, kita bisa berbicara dengan Tuhan kita, saudara. Kita terbuka apa yang sedang kita alami dan kita menceritakan kepada Tuhan kita. Jangan kita merasa kuat, kita gengsi karena pride kita, harga diri kita. Kita malu dilihat orang, apalagi kalau sampai kita menangis. Justru sebenarnya pada saat kita menangis, pada saat kita bisa mengeluarkan isi hati kita, beban kita bisa berkurang, saudara. Emosi kita tersalurkan dan kita bisa merasakan sedikit kelegaan. Tidak seperti sebelum kita bercerita tadi, tidak seperti sebelum kita menangis tadi, saudara. Pada saat gengsi menguasai diri kita, bisa jadi kita melewatkan kesempatan atau berkat yang diberikan, yang disiapkan bagi kita, saudara. Karena orang beranggapan bahwa kita kuat dan kita tidak membutuhkan pertolongan apapun juga. Tetapi ketika kita mau membuka diri kita, kita mau menceritakan apa yang menjadi beban kita, keluh kesah kita, maka orang-orang di sekitar kita bisa memberi bantuan kepada kita. Tuhan pun juga akan menolong kita pada saat kita berbicara kepadanya, pada saat kita mau terbuka kepada Tuhan, saudara. Kita harus berani jujur dengan diri kita sendiri dan kita mau mengakui keadaan kita. Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, saudara, kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Semakin cepat kita mengakui dan terbuka, semakin cepat juga kita akan menemukan solusi dan menerima pertolongan, saudara. Contohnya bagi kita yang terpapar COVID-19, saudara, kita bisa membuka diri kita bisa menginformasikan kepada orang-orang terdekat kita yang pernah kontak dengan kita. Mereka akan waspada dengan mereka mengecek keadaan diri mereka, dengan swab mungkin, dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Semakin cepat terdeteksi, maka mereka juga semakin aman seandainya mereka juga terpapar COVID-19, saudara. Kalau kita menutup-nutupi dan kita tidak menginformasikan kepada mereka, mereka juga tidak akan waspada. Mereka menganggap dirinya baik-baik aja. Dan bahayanya adalah jika mereka terpapar, tertular dari kita, mereka tidak menyadarinya dan bisa jadi mereka terlambat menerima pertolongan. Dan tidak itu saja, saudara, pada saat kita terbuka jika kita terpapar COVID-19, orang-orang di sekitar kita akan mulai membantu kita.
Mungkin mereka bisa menyiapkan makanan, obat-obatan mungkin, vitamin mungkin, atau hal-hal yang lainnya. Hari-hari ini kita juga mendengar bahwa ada saudara-saudara kita yang membutuhkan donor plasma konvalesen, saudara. Pada saat mereka mau terbuka dan menginformasikan kepada teman-teman saudara yang ada di sekitarnya, maka dia akan lebih cepat menerima pertolongan, saudara. Orang-orang yang ada di sekitarnya akan ramai-ramai juga broadcast, pasang di status WA, pasang di status sosial media mereka, maka pertolongan itu lebih cepat untuk didapatkan, saudara, daripada dia mencari sendiri. Pada saat kita mau terbuka, pertolongan itu lebih cepat kita dapatkan, saudara. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita jika kita tidak terbuka, jika kita terus menutup diri kita, saudara. Pada saat kita terbuka, maka kita mengetahui posisi kita ada di mana, keadaan kita bagaimana, dan itu akan memudahkan kita mencari arah dan kemudian melangkah, saudara. Pada saat kita mau terbuka, kita juga akan menerima pertolongan dengan tepat, tidak sembarangan, saudara. Karena kita menceritakan keadaan kita. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, saudara. Kita membutuhkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Galatia 6 ayatnya yang kedua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kamu saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, saudara. Pada saat awal pandemi, ada banyak orang yang terdampak, saudara. Kita mengadakan aksi sosial dengan membagikan sembako-sembako bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan sampai sekarang pun saya mengetahui masih ada banyak saudara-saudara kita di antara kita yang terus membagi sembako, yang terus melakukan aksi-aksi sosial itu, saudara. Sehingga orang-orang yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya, saudara. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Terlebih, kita juga membutuhkan Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Kita memerlukan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan hikmat, dengan kekuatan kita, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi sebenarnya ada jauh lebih banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita, saudara. Hal-hal yang di luar kendali kita. Dan hari-hari ini, masa-masa ini, pandemi ini, Tuhan sedang memperjelas itu, bahwa kita sangat terbatas. Kita membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun juga, saudara. Tuhan sedang memperjelas itu, bahwa kita terbatas, saudara. Tanpa Tuhan bersama dengan kita, kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa, saudara. Oleh karena itu mari kita terbuka, kita terus membangun komunikasi kita dengan Tuhan kita. Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-56 di situ diceritakan tentang Yairus. Suatu kali Yairus, kepala rumah ibadah, datang memohon kepada Tuhan sambil tersungkur agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sakit, yang hampir mati, saudara. Artinya tidak ada gengsi meskipun dia adalah kepala rumah ibadah yang sangat terpandang pada saat itu. Dia juga mau terbuka akan masalah yang sedang dihadapinya. Dia benar-benar mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia menceritakan apa yang sedang dialaminya dan dia tidak menghiraukan orang-orang yang di sekitarnya, meskipun orang-orang yang di sekitarnya mungkin bisa mencibirnya, bisa memandang rendah dia, saudara. Karena dia adalah orang yang terpandang, tapi dia mau tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia benar-benar mengharapkan pertolongan Tuhan. Meskipun banyak hambatan, orang berdesak-desakan pada saat perjalanan menuju ke rumahnya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, saudara.
Orang berdesak-desakan, berjalan aja susah, apalagi di tengah jalan masih ada dalam tanda kutip halangan yang lain. Ada wanita yang pendarahan 12 tahun menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dan seketika itu juga dia sembuh dan Tuhan masih berbicara dengan dia. Dia tetap sabar, Yairus tetap sabar saudara, untuk menantikan pertolongan Tuhan. Di balik itu semua, Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Pada saat kita mau terbuka, pada saat kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Izinkan Tuhan bekerja, memimpin, mengajar, bahkan menjamah hati kita dengan kita tetap tinggal tenang, saudara. Dengan tetap tinggal tenang, kita akan mendapatkan kekuatan. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang, kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, kita bisa mendengarnya, saudara. Dengan tinggal tenang, kita bisa firm, kita bisa kuat menghadapi apa yang ada di depan kita, saudara. Di sekolah-sekolah pada saat ada ujian, baik itu ujian semester atau ujian kenaikan kelas, sering kita melihat tulisan, saudara, harap tenang, ada ujian. Tulisan yang sederhana, tetapi itu benar-benar bermakna, saudara. Pada saat kita tenang, kita bisa menghadapi setiap ujian, setiap soal ujian itu dengan baik, saudara. Tetapi ketika kita panik, apapun juga yang sudah kita persiapkan, apapun juga yang sudah kita pelajari tadi malam, itu bisa hilang semua, saudara. Ketika kita panik, kita tidak bisa menghadapi apapun juga, kita akan kalah. Tetapi pada saat kita tenang, kita bisa menghadapi setiap persoalan, apalagi kita bersama dengan Tuhan kita. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup ini atau di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan, saudara. Semua yang terjadi atas rencana dan izin Tuhan. Semua di dalam kendali Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia mengetahui, bahkan dia juga merenda masa depan kita, saudara. Oleh karena itu mari kita nurut aja, saudara. Apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan kepada kita, mari kita nurut saja, saudara. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berpengalaman tentang masa depan, saudara. Bahkan 1 menit yang akan datang pun tidak ada satupun dari antara kita yang mengetahuinya, saudara. Hanya Tuhan yang mengetahui masa depan kita, saudara. Hanya Tuhan, Dia yang merencanakan, tetapi Dia juga yang mengetahui hasil akhirnya. Jangan sibuk sendiri, jangan panik sendiri, supaya kita bisa fokus dan kita tidak teralihkan konsentrasi kita, saudara. Atur kembali saat-saat teduh kita, di mana kita bisa dengan tenang bersekutu dengan Tuhan kita. Dengarkan instruksinya, jangan hanya maunya kita terus yang harus terjadi, maunya kita terus yang harus dilakukan, saudara. Tetapi kita dengan tenang, kita mendengarkan perkataan Tuhan, instruksinya, sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menikmati masa depan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Submit adalah kata-kata yang sering kita dengar. Tunduk, taat adalah kata-kata yang sering kita dengar, saudara. Tetapi mari kita cek di dalam hidup kita masing-masing, seberapa sering kita melakukannya. Jika kita analogikan pada saat orang sakit pergi ke dokter, dokter hanya bisa merawat dan membuat tindakan ketika pasien itu mau datang, mau terbuka menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, dan mengizinkan dokter tersebut untuk memeriksanya. Dan apabila dibutuhkan tindakan yang lebih lanjut,
misalnya operasi, maka dokter akan melakukan tindakan anestesi atau pembiusan, saudara, untuk memastikan keselamatan pasien, agar pada saat dokter melakukan tindakan, semua bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan dokter bisa bekerja dengan baik, tanpa gangguan, tanpa perdebatan atau perlawanan dari pasien. Demikian juga kita, saudara, jika kita mau datang kepada Tuhan, mau terbuka bagaimana keadaan kita dan mempersilahkan Tuhan bekerja, maka Tuhan akan bekerja menolong kita. Tuhan mempersilahkan siapapun juga yang berbeban berat untuk datang menghampirinya, saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan mengundang kita, siapapun kita, saudara, yang mempunyai beban berat, yang mempunyai persoalan, Tuhan mengundang untuk datang kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menyegarkan kehidupan kita, saudara. Mari, saudara, kita terbuka akan apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Pada saat kita terbuka, kita akan menerima pertolongan. Pada saat kita terbuka, kita akan menerima tuntunan. Pada saat kita terbuka, kuasa Tuhan bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, Google Map pun tidak akan bisa menuntun kita jika kita tidak membuka lokasi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat ini. Biarlah itu menguatkan kami, mengajar kami, untuk kami boleh mulai membuka diri kami. Sehingga pada saat kami membuka diri kami, kehidupan kami akan menerima pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima hari ini dengan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Kini tiba saatnya kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun, Kau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu, Firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu, sehingga langkah kakimu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online. Untuk ibadah minggu depan, tetap Anda dapat akses melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda telah subscribe maupun download aplikasinya. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi seputar Rock Samarinda dengan mengikuti dan mengunjungi sosial media maupun digital platform Rock Samarinda.
Apabila Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi ataupun membutuhkan informasi lainnya, jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda berikut ini. Rock Beloved, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya Anda tetap penuh dengan sukacita dan tak lupa menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, God bless you.